Dalam graf ada titik dan juga garis. Sama seperti hidup, ada kamu dan juga ada pilihan. Selalu ada jalan, tinggal kamu yang milih mau mulai dari yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas mengenai graf. Kemarin sudah di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai graf yang bagian pertama. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai graf di bagian yang kedua, mulai dari representasi graf. Nah, di sini di representasi graf atau penyajian graf yang pertama ada matriks ketetanggaan. Nah, matriks ketetanggaan dari graf G adalah matriks yang ukurannya n dikali n. Nah, yang disimbolkan dengan A itu AIJ, di mana AIJ akan bernilai 1 jika wilayah ke I dan ke J itu bertetangga. Kemudian diberi 0 jika I dan J itu tidak bertetangga. Contohnya pada graf yang paling kiri, di sini ada 4 simpul. Nah, karena di sini ada 4 simpul, makanya matriks ketetanggaannya itu ukurannya adalah 4 dikali dengan 4. Nah, di sini bisa kalian lihat, 1 dengan 2 itu ada garis penghubungnya. Berarti 1 dengan 2 itu bertetangga. Jadinya pada baris 1 kolom kedua itu kita beri nilai 1. Sama seperti baris kedua kolom ke 1. Karena 1 bertetangga dengan 2, sebaliknya 2 itu bertetangga dengan 1. Kemudian baris 1 kolom 3 kita kasih 1 juga karena ada garis penghubungnya. Baris ketiga kolom ke 1 itu juga sama, kita kasih angka 1. Tapi baris pertama kolom keempat di sini kita kasih 0. Sama baris keempat kolom pertama juga kita kasih 0 karena tidak ada garis penghubung secara langsungnya. Oke, kemudian pada graf berarah itu sedikit berbeda, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan di graf yang ketiga, graf yang E. Nah, di sini contohnya pada baris pertama kolom kedua, di sini itu diberi angka 1. Kenapa? Karena di situ ada garis tanda panah dari 1 ke 2. Kemudian pada baris kedua kolom ke 1 itu ada garis juga dari 2 ke arah 1. Oleh karena itu kita kasih 1. Kemudian pada baris pertama kolom ketiga itu kita kasih angka 0. Karena dari 1 ke 3 itu tidak ada garisnya. Yang ada itu dari 3 ke 1. Oleh karena itu baris ketiga kolom ke 1 kita kasih angka 1. Kemudian eh, kita bahas matriks ketetanggaan untuk matriks yang punya bobotnya. Nah, di sini kalau tadi ketika mereka bertetangga itu kita kasih 1. Ketika mereka tidak bertetangga kita kasih 0. Tapi di graf berbobot itu sedikit berbeda. Kalau dia bertetangga kita kasih nilainya seperti nilai bobot dari kedua wilayah tersebut. Tapi kalau kedua wilayah tersebut tidak bertetangga, maka bobotnya kita kasih nilai tak hingga. Seperti ini, teman-teman. Nah, di sini A dengan B itu jaraknya adalah 12 atau bobotnya 12. Oleh karena itu baris A kolom B dan baris B kolom A itu nilainya adalah 12. Tetapi A dengan C di sini tidak ada garis penghubung langsung, oleh karena itu baris A kolom ke C dan baris C kolom ke A nilainya itu adalah tak hingga. Kemudian ada namanya matriks bersisian. Nah, matriks bersisian graf G adalah matriks yang ukurannya n dikali m, di mana n adalah jumlah simpul dan m adalah jumlah sisi. Nah, simbolnya sama AIJ, di mana AIJ bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Kemudian diberi nilai 0 jika simpul I itu tidak bersisian dengan sisi J. Contohnya di sini pada baris pertama. Baris pertama nilainya 1 itu hanya di E1, E2, dan E4. E3, E5, E6 itu nilainya 0. Oleh karena itu simpul 1 itu akan ada garis E1, garis E2, dan garis E4. Nah, itu kalau kita fokus pada baris. Kalau kita fokus pada kolom, contohnya E4 misalkan. E4 itu bernilai 1 di simpul 1 atau di baris 1 dan juga baris 3. Oleh karena itu E4 itu akan menghubungkan simpul 1 dan juga simpul 3.
Di sini E6 itu nilainya cuma satu, yaitu di simpul 4. Oleh karena itu E6 itu akan menghubungkan simpul 4 dengan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Oke, kemudian ada yang namanya senarai ketetanggaan, teman-teman. Nah, jadi di sini contohnya ketika graf yang pertama, di situ di simpul 1, simpul tetangganya adalah 2 dan juga 3 karena dari 1 itu ada garis langsung ke 2 dan juga ke 3. Kemudian simpul 2 itu ada garis ke 1, ke 3 dan ke 4. Oleh karena itu simpul tetangganya adalah 1, 3 dan juga 4. Kemudian untuk di graf yang berarah, nah di sini pakainya adalah simpul terminal. Nah, di sini untuk simpul 1, simpul terminalnya adalah simpul 2. Nah, jadi dari 1 itu ke 2 itu ada. Kemudian 1 ke 3 tidak ada, 1 ke 4 juga tidak ada. Oleh karena itu simpul 1 maka simpul terminalnya adalah 2. Kemudian untuk simpul 2 di sana yang sisi keluar adalah menuju 1, kemudian menuju 3 dan juga menuju 4. Oleh karena itu simpul 2, simpul terminalnya adalah 1, 3 dan juga 4. Kemudian simpul 3 yang keluar itu cuman ke arah 1. Oleh karena itu simpul terminal dari simpul 3 adalah 1. Kemudian ada yang namanya graf isoformik, teman-teman. Graf isoformik adalah graf yang sebenarnya sama. Kesamaan itu dapat dilihat dari matriks ketetanggaan. Nah, kemudian eh, graf isoformik ini meskipun memiliki matriks ketetanggaan yang sama persis, nah itu penyajiannya itu dapat berbeda, teman-teman. Contohnya kedua graf ini. Nah, kedua graf ini itu memiliki matriks ketetanggaan yang sama seperti gambar yang ada, seperti matriks yang ada di sebelah kiri. Nah, ini cara cepatnya adalah ketika kalian tarik graf yang di sebelah kiri, kalian tarik simpul 1 ke sebelah kiri simpul 5, kemudian simpul 3 kalian tarik ke sebelah kanan simpul 4, maka itu akan menjadi graf yang di sebelah kanan. Nah, kalau seperti itu tidak akan merubah tatanan matriks ketetanggaan, cuman akan merubah visualisasi pada graf. Itu sudah termasuk graf yang isoformik. Jadi gambarnya berbeda tapi sebenarnya matriks ketetanggaannya itu sama. Itu adalah graf yang isoformik. Nah, ini adalah contoh graf isoformik lainnya. Jadi G1 itu isoformik dengan G2 tetapi tidak isoformik dengan G3. Ini adalah contoh lain dari graf isoformik. Semuanya adalah graf isoformik. Nah, di sini ini ada yang bukan graf isoformik. Contohnya di kiri atas sepasang itu bukan graf isoformik. Kalian bisa buktikan sendiri. Kemudian di sebelah kanannya itu isoformik, kemudian di kiri bawah itu bukan graf yang isoformik. Nah, di kanan bawah itu graf yang isoformik. Bisa kalian buktikan secara mandiri, teman-teman, menggunakan matriks ketetanggaan. Kemudian ada yang namanya graf planar dan juga graf bidang. Nah, graf planar itu sendiri adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong, disebut graf planar. Nah, kalau graf bidang adalah graf planar tadi yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan. Graf yang ada di sini, graf di sebelah kiri itu sebenarnya adalah graf planar. Kenapa? Karena dia bisa digambarkan menjadi graf bidang. Nah, jadi di sini kan ada sisi yang berpotongan, sisi miring di sini. Nah, ketika sisi miringnya kalian tarik keluar, nah jadi menjadi tidak berpotongan. Nah, oleh karena itu graf yang di sebelah kiri itu sebenarnya bisa digambarkan pada bidang datar yang tidak saling memotong. Makanya graf yang di kiri itu adalah graf yang planar. Sedangkan graf yang telah jadi itu adalah graf bidangnya. Kemudian untuk gambar pasangan yang di sebelah kanan yang mirip bintang ini. Nah, graf yang mirip bintang ini ketika kalian gambarkan bagaimanapun caranya
itu pasti masih ada sisi yang saling memotong. Di sini saya beri tanda merah di sini. Nah, oleh karena itu, karena masih ada sisi yang saling memotong, makanya graf ini itu bukan graf yang planar, teman-teman. Kemudian graf bidang tadi adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, contohnya di sini ada 3 graf planar, di mana graf A itu adalah graf planar seperti yang di sini tadi. Dia dapat digambarkan tidak saling memotong sebenarnya. Kemudian graf B dan graf C itu sudah menjadi graf bidang karena dia itu sudah tidak saling memotong antar sisinya. Kemudian di gambar yang bawah, gambar yang kiri itu sebenarnya adalah graf planar. Kenapa? Karena dia dapat digambarkan ke dalam graf yang ada di sebelah kanan. Nah, yang gambar sebelah kanan itu adalah graf bidang. Kemudian ada rumus Euler di sini, teman-teman. Jumlah simpul, kemudian jumlah sisi dan jumlah wilayah itu terhubung ke dalam suatu rumus Euler, di mana jumlah simpul dikurang dengan jumlah sisi ditambah dengan jumlah wilayah itu sama dengan 2. Contohnya di sini di gambar ini saya punya 7 simpul, kemudian saya punya 11 sisi. Oleh karena itu dengan rumus Euler kita dapatkan jumlah wilayahnya ada 6. Jadi wilayah 1, wilayah R1, R2, R3, R4, R5 dan juga R6. R6 ini daerah di luar graf. Kemudian kita masuk ke lintasan dan juga sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, kalau lintasan tersebut mulainya dari titik yang sama dengan titik berakhir itu disebut dengan sirkuit Euler. Contohnya ada di sini, teman-teman. Nah, kita fokus di graf yang pertama. Nah, di situ ketika kalian mulai dari 3, kemudian kalian ke 1, ke 2, kembali lagi ke 3, kemudian ke 4, kemudian ke 1, itu sudah melewati setiap sisi itu sebanyak tepat satu kali. Tetapi kalian tadi mulai dari 3, kemudian berakhir di 1. Nah, jadi di sini disebut dengan lintasan Euler karena dia melewati setiap sisi tepat satu kali. Tetapi titik awal dan akhirnya itu berbeda, jadi dia bukan sirkuit Euler. Kemudian di graf yang ketiga di sini ketika kalian mulai dari 1, kemudian kedua, ketiga, keempat, kemudian ke 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6 dan juga 1. Nah, di sini setiap sisi itu dilewati tepat satu kali dan titik awal dan titik akhirnya itu sudah sama. Oleh karena itu, di sini termasuk pada sirkuit Euler. Kemudian pada gambar yang kelima di sini, nah ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Kenapa? Ketika kalian mulai dari 1 misalkan, 1, kedua, ketiga, kelima, keempat, kemudian kembali lagi ke 1. Ternyata itu ada beberapa sisi yang tidak dilewati. Contohnya sisi 25. Nah, sisi 25, sisi 13, sisi 34 itu tidak dilewati. Sedangkan pada lintasan dan sirkuit Euler, setiap sisi itu harus dilewati tepat satu kali. Jadi ini bukan lintasan maupun sirkuit Euler. Kemudian ada yang namanya sirkuit Hamilton, teman-teman. Nah, kalau sirkuit Euler tadi fokusnya pada sisi, kalau Hamilton itu fokusnya pada simpul. Jadi lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf itu tepat satu kali. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal. Nah, simpul asal sekaligus simpul akhir itu dilewati sebanyak 2 kali. Contohnya ada di sini, teman-teman. Pada graf A itu punya lintasan Hamilton, misalkan dari 3 ke 2, kemudian ke 1, kemudian ke 4. Nah, meskipun sisi 1, 3 tidak dilewati, ini tidak masalah, teman-teman, karena kita bukan fokus pada sisi, melainkan pada simpul. Jadi yang penting simpulnya dilewati semua. Jadi tadi di graf A kita dari 3 ke 2 ke 1 ke 4.
Kita mulai dari 3, berakhir di 4. Oleh karena itu, graf A itu cuma punya lintasan Hamilton, tapi dia tidak punya sirkuit Hamilton. Di graf B, ketika kita mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, kemudian kembali lagi ke 1, sudah melalui semua simpul dan titik awal dan titik akhirnya sama. Oleh karena itu, graf tersebut termasuk sirkuit Hamilton. Di graf yang C, ketika kalian mulai dari titik 1, kemudian titik 4, kemudian titik 2. Nah, dari titik 2 kalian tidak bisa ke mana-mana. Ketika kalian kembali titik 4 tadi dilewati sebanyak 2 kali. Tapi kalau kalian mau ke titik 3 itu tidak ada jalan secara langsung. Oleh karena itu yang C itu bukan lintasan maupun sirkuit Hamilton. Kemudian ada yang namanya lintasan terpendek, teman-teman. Ada 4 macam lintasan terpendek. Ada lintasan terpendek antar dua simpul, lintasan terpendek antar semua simpul pasangan, kemudian dari semua simpul tertentu ke simpul yang lain, kemudian lintasan terpendek dari dua buah simpul melalui beberapa simpul tertentu. Contohnya di sini, saya ingin berjalan dari A. Kemudian jika saya ke B, maka jaraknya langsung, yaitu jaraknya 1 dari A langsung ke B. Kemudian ketika saya mau jalan dari A ke I misalkan, itu ada beberapa jalan yang bisa saya lewati. Bisa A ke B, ke E, ke C, ke D, baru ke I. Bisa A ke F, ke G, ke H, ke I. Bisa A ke G, ke H, ke I. Bisa juga muter lagi A ke G, ke E, ke C, ke H, ke D, baru ke I. Nah, itu ternyata yang paling pendek lintasannya adalah A, kemudian ke F, ke G, ke H, baru ke I. Jaraknya adalah 6. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir teman-teman, yaitu pewarnaan graf. Nah, di sini yang pertama kita nyatakan wilayah sebagai simpul. Di bagian yang pertama di sini di gambar A, kemudian di gambar B. Nah, wilayah tersebut kita buat suatu titik. Nah, titik itu nantinya akan mewakili setiap wilayah. Kemudian di gambar yang C, wilayah-wilayah yang bertetangga tadi kita hubungkan menjadi satu garis. Nah, jadi garis ini menghubungkan dua wilayah yang bertetangga. Kemudian di gambar D di sini di kanan bawah itu ada di kiri bawah. Nah, setiap simpul tadi kita warnain masing-masing. Jadi ada simpul 1 contohnya merah, 2 itu kuning, 3 jingga dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita memiliki simpul sebanyak 8. Warna yang kita gunakan itu 8. Jadi tidak efektif. Padahal kita cuma bisa pakai 4 warna. Nah, jadi tidak perlu warna sebanyak 8 itu. Kalau kita bisa cukup pakai 4 warna untuk menghemat warna yang ada. Nah, jadi di sini contohnya 1 ini saya sudah warnai menjadi warna merah. 1 itu terhubung dengan 2. Oleh karena itu 2 itu tidak boleh kita warna merah. Karena dua daerah yang bertetangga atau berhimpitan itu tidak boleh memiliki warna yang sama. Jadi ketika dia punya sisi, nah setiap simpul yang dihubungkan dari sisi itu warnanya harus berbeda. Nah, di sini 1 udah saya kasih merah, oleh karena itu 2 saya kasih warna lain, saya anggap kuning. Kemudian 4, simpul 4 di sini terhubung ke 1 dan kedua. Tadi 1 udah warna merah, 2 sudah warna kuning. Kita harus cari warna baru. Saya misalkan warnanya adalah biru. Oke, kemudian sekarang ke simpul 8. Simpul 8 terhubung ke simpul 1, warnanya merah, terhubung juga ke simpul 4 yang warnanya biru. Oke. Nah, di sini sudah ada merah dan juga sudah ada biru yang terhubung ke simpul 8. Nah, simpul 7-nya kan tadi belum kita warna. Oleh karena itu, tadi kita sudah pakai merah, kuning, dan juga biru. Ternyata simpul 8 itu cuma terhubung ke merah dan juga biru. Oleh karena itu, simpul 8 bisa kita kasih warna kuning. Oke. Kemudian simpul 7. Nah, simpul 7 ini terhubung ke 4 yang sudah diwarna biru dan terhubung ke 8 yang sudah kita warna kuning. Nah, yang lainnya belum kita warna. Oleh karena itu, tadi kita pakai warna merah dan juga biru dan juga kuning. Nah, simpul 7 terhubung ke warna kuning dan biru. Yang belum terpakai adalah yang warna
merah. Oleh karena itu, simpul 7 bisa kita gunakan dengan warna merah. Dalam pewarnaan graf ada yang namanya bilangan kromatik, yaitu jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Nah, pada graf yang tidak saling terhubung atau graf kosong, itu bilangan kromatiknya adalah 1. Jadi, setiap wilayah kalian bisa kasih warna yang sama. Kenapa? Karena setiap wilayah itu tidak saling terhubung, biasanya pada wilayah kepulauan. Kemudian pada graf lengkap, karena di graf lengkap itu setiap simpulnya saling terhubung, oleh karena itu warna yang kalian butuhkan itu sejumlah n warna karena setiap simpulnya terhubung. Oleh karena itu kalian butuh warna yang berbeda untuk setiap simpulnya. Kemudian pada graf bipartit, karena bisa dipisah menjadi V1 dan V2 di mana setiap anggota di V1 itu tidak akan terhubung dan setiap anggota di V2 tidak terhubung. Oleh karena itu bilangan kromatik untuk graf bipartit itu adalah 2. Jadi yang satu warna untuk V1, yang satu untuk warna V2. Ini adalah contoh dari pewarnaan graf, teman-teman. Jadi di negara bagian Amerika Serikat ada 20 plus negara bagian. Dari 20 plus negara bagian tersebut, ternyata kita cuma membutuhkan 4 warna untuk mewarnai ke seluruh negara bagian. Kita tidak perlu mewarnai semuanya dengan warna berbeda, kita cukup mewarnai dengan 4 warna, itu sudah cukup. Bisa dilihat di sini, setiap wilayah di negara bagian Amerika Serikat yang bertetangga itu tidak ada yang memiliki warna yang sama, teman-teman. Sekian teman-teman video pembelajaran dari saya. Saya menggunakan buku referensi dari Pak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit Revisi yang ke-7 dari Institut Teknologi Bandung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal hingga akhir. Semoga video saya bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.